阴者何悲？赝品，怎么了？过瘾就行。怎么还走得这么着我呀？危险！他似乎没可以踢人一刀。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-110. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 109. Kemarin Meng Jiang telah menceritakan segalanya kepada Sinan mengenai bagaimana dirinya bisa terjebak di Laut Nether, dan juga mengapa dirinya bisa terus mengulang siklus waktu jika pergi meninggalkan tempat itu. Maka karena itulah dia pun meminta bantuan kepada gadis harta untuk bisa membebaskan dirinya dari lingkaran waktu tersebut. Sebenarnya gadis harta bisa saja melakukan hal itu, tapi sekarang kekuatannya masihlah belum terlalu pulih. Sedangkan Kaisar Dunia Bawah memiliki kekuatan yang sudah dirinya simpan selama 100 tahun. Jadi jika dirinya salah langkah, maka yang ada tubuh Meng Jiang akan dijadikan sebagai wadah oleh Kaisar Dunia Bawah. Mengetahui hal tersebut, maka Meng Jiang pun memilih cara lain, yang mana dirinya akan menjadi roh pedang. Sebenarnya Sinan mencoba untuk menghentikan tindakannya itu, namun Meng Jiang sudah muak mengalami ini semua dan ingin segera pergi bertemu dengan para seniornya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sisi lain terlihat kalau saat ini Miao Miao tengah menikmati hidupnya sambil meminum begitu banyak anggur, sampai-sampai dirinya ini begitu teler. Namun meskipun begitu, Miao Miao masihlah belum puas dan akan lanjut minum terus. Tapi entah kenapa kita sekilas diperlihatkan dengan pemandangan hutan yang terbakar. Semua ini sepertinya berkaitan dengan Miao Miao. Jadi semakin banyak dirinya minum, semakin lama juga pemandangan itu diperlihatkan. Kemungkinan besar kejadian itu merupakan sebuah masa lalu yang berusaha dilupakan oleh Miao Miao. Hanya saja ini terlalu sulit untuk bisa dirinya lakukan. Sampai akhirnya Miao Miao pun meminta untuk membebaskan diri. Sampai akhirnya Miao Miao pun meminta untuk mendengarkan dirinya. Selain itu ia juga mengeluarkan sebuah cermin dan bertanya mengapa ia begitu sedih dan mengapa ia tidak bisa melihatnya. Miao Miao juga tidak tahu mengapa ia tidak pernah melihatnya di dalam mimpinya. Entah siapa yang sedang Miao Miao bicarakan, karena ketika dia menyentuh cermin itu, sesuatu pun mulai terjadi, yang mana kemungkinan besar dia ini telah keluar dari ujian hati iblis. 阴者何悲？ Kita pun dibawa berpindah kepada Qiansu yang tengah berhadapan dengan Xiao bersaudara, menahan mereka, sampai-sampai membuat kedua saudara itu memilih untuk pergi melarikan diri saja, daripada harus bertarung dengan Qiansu. Namun semua ini tidaklah dibiarkannya begitu saja, serangan pun langsung saja menimpa paus mereka. Akan tetapi Xiao Feifeng berhasil melarikan diri dan tengah menuju ke sebuah jembatan. Lagi dan lagi Qiansu tidaklah membiarkan hal itu. Namun Xiao Feifeng memiliki sebuah harta yang mampu menembus pertahanannya. Tapi lawannya tidak hanya Qiansu saja, sebab di sana juga ada Miao Miao yang langsung saja menghentikan pergerakannya dan akan menghabisinya. Tapi Sin berpindah ke sisi lain, yang mana saat ini Sinan tengah bersama dengan seniornya. Sepertinya ini merupakan sebuah ilusi untuk gadis itu, karena bagaimanapun ia sangatlah menyukai Sinan. Namun dia mampu lepas dari ilusi ini karena baginya Sinan di sini tidaklah bisa dibandingkan dengan Sinan yang asli. Alhasil dirinya pun telah berhasil keluar dari ilusi tersebut.
Hal yang sama juga sedang dialami oleh si Ma Kong. Ilusi itu mengajaknya untuk kembali pulang karena mereka telah mengumpulkan begitu banyak uang. Tapi si Ma Kongnya asli menolak karena dia merasa kalau legenda tentang Kaisar Suci dunia bawah memang benar adanya. Tapi si Ma Kong yang palsu menganggap itu semua tidak menjadi urusan mereka. Lebih baik mereka membawa semua harta ini keluar. Dengan begitulah mereka hanya tinggal menikmati hidup saja. Akan tetapi si Ma Kong yang asli sudah sangat berubah. Karena kini dirinya telah memiliki rekan yang ingin dirinya lindungi. Karena bagaimanapun ia tidaklah bisa membiarkan mereka menderita sendirian. Jadi si Ma Kong pun akhirnya telah sadar kalau harta yang selama ini dia cari bukanlah uang maupun artefak, melainkan ikatan persahabatan. Dan begini si Ma Kong pun telah berhasil lepas dari ilusi tersebut. Kembali ke dalam pertarungan, ketika Miao Miao hendak menghabisi Xiao Feifeng, ia kembali menukar posisinya dengan Qiansu. Untung saja Miao Miao bisa mengubah arah serangannya. Tapi dirinya yang lengah pun dimanfaatkan oleh Xiao Feifeng. Beruntungnya Zhao Feng datang di waktu yang tepat dan memberikan serangan untuk bisa menghentikan Xiao Feifeng. Dan begini maka kondisinya tidaklah bagus untuk Xiao Feifeng. Pasalnya ketiga gadis ini akan merepotkan dirinya. Xiao Feifeng bertanya apa yang harus mereka lakukan. Namun tiba-tiba saja ia melakukan serangan kepada saudaranya sendiri. Yang mana ini semua adalah ulah dari si Ma Kong yang telah menyamar. Rong Benzong juga sempat melancarkan serangan kepadanya. Tapi untuk saat ini ada yang tidak biasa kepada Rong Benzong. Karena bagaimanapun dia melepaskan diri secara paksa dari ujian iblis di hatinya. Si Ma Kong yang sedang marah-marahnya segera berubah bentuk untuk bisa melancarkan serangan kepada Xiao Feifeng. 再死一次吧！怎么还走得这么热啊？危险！他似乎没……可以踢人一刀。 Ketika pertarungan itu tengah berlangsung, kita pun dibawa berpindah ke sisi luar, di mana orang-orang di sana dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang dipanggil sebagai Master Kuno, yang tentu tidak bukan adalah leluhur dari aliansi bisnis. Ia tahu betul kalau saat ini mereka semua tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia bawah. Selain itu ia juga penasaran siapa yang telah lebih dahulu sampai di jembatan Naihe. Leluhur ini pun mengeluarkan sebuah harta, yang mana dirinya akan menggunakan harta itu untuk melihat apa yang terjadi pada dunia bawah. Dengan begini dua kaisar suci tidaklah perlu repot-repot menunggu hasil akhir. Leluhur ini pun segera mengaktifkan hartanya, yang mana kita kembali lagi dibawa kepada Xiao Feifeng yang saat ini benar-benar sangat kelelahan. Akan tetapi yang menang dalam pertarungan itu sepertinya adalah Xiao Feifeng, karena terlihat Rong Benzong yang harus jatuh tidak berdaya. Tidak hanya dia saja, namun Qiansu dan yang lainnya benar-benar sudah kelelahan. Begitu pula dengan Miao Miao. Satu-satunya harapan mereka hanya ada pada Sinan saja. Sedangkan Xiao Feifeng berencana untuk mengakhiri hidup dari Rong Benzong, karena dalam gitu dia tidak akan menderita lagi. Hanya saja di tengah semua ini, para murid dari Tanah Suci Sujaku datang untuk membantu mereka, yang mana ini tentu di luar dugaan dari Xiao Feifeng. 小男子，我这人心我可没有我哥那么假仁假义。就是夺宝，何必伤人心？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.